Kelvin Hendra. Bab 2701-2710. Jadi, kalian tahu tentang koordinat bumi melalui pesan ayahku? Tanya Kelvin. Bukan, mereka tidak menyebutkan di mana koordinat bumi. Kata Arman sambil terengah-engah kesakitan. Saat kami bertanya asalnya, ada orang yang menyelamatkannya. Siapa yang menyelamatkannya? Tanya Kelvin. Tidak tahu. Kata Arman. Karena saat itu, ayahmu menghilang begitu saja. Orang yang melakukannya sangat kuat, bahkan kami tidak bisa merasakan gelombang energinya. Mata Kelvin bergerak. Situasi ini membuatnya mengerutkan kening. Apa mungkin itu semacam amulet tembus pandang seperti milik Anwar? Tanya Robin. Kelvin sedikit terkejut dan berkata, amulet tembus pandang seharusnya masih memercikkan sedikit gelombang energi. Lagi pula, itu adalah amulet tingkat rendah. Amulet semacam itu tidak mungkin bisa mengelabui sosok di tingkat Dharmakaya. Kelvin teringat dengan orang yang dikurung di Menara Iblis, tapi setelah dipikir-pikir, dia merasa tidak ada alasan bagi orang itu untuk menyelamatkan ayahnya. Selain itu, dunia kultivasi sangat luas, bagaimana mungkin orang itu bisa menyelamatkan ayahnya? Kelvin benar-benar tidak tahu siapa yang menyelamatkan ayahnya. Lalu, bagaimana kalian bisa menemukan koordinat bumi? Tanya Kelvin. Kami tahu dari secercah jiwa yang ditinggalkan oleh Kaisar Fireon. Kata Arman. Sebelumnya, planet kalian telah ditutupi oleh formasi dan tidak terdeteksi oleh sinyal manapun, tapi suatu hari, sinyal itu tiba-tiba dirasakan oleh petinggi kami, sehingga kami langsung mengirim kelompok pertama untuk menyelidikinya. Kelompok pertama yang kami kirimkan rata-rata berada di level primordial dan Mahayana. Kata Arman. Itu karena kami tidak tahu kekuatan planet tersembunyi kalian. Jika kelompok pertama semuanya mati, itu berarti ada sosok di tingkat Dharmakaya. Kelvin mengerutkan keningnya, sementara Robin menjadi marah, jangan mengalihkan topik. Ceritakan soal ini nanti saja. Aku memintamu bercerita tentang Levin dan Nora. Arman merasa kesakitan hingga jiwanya terdistorsi, dia berusaha keras menahan rasa sakitnya, lalu mempercepat ucapannya. Sepertinya dia ingin segera menyelesaikan ceritanya agar Kelvin memberinya kematian yang cepat. Saat itu, setelah Levin melarikan diri, dia membawa istri dan anaknya masuk ke daerah tak berpenghuni. Kemudian, Karni tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana. Tapi saat itu, aliansi Immortal telah menggunakan segala cara untuk memburu mereka. Aku juga memberitahu muridku, Nathan, tentang hal ini. Kata Arman. Aku berkata padanya, kalau bertemu dengan Levin dan Nora, dia harus membunuh mereka. Kelvin dan Robin saling memandang. Pada akhirnya, Kelvin mengerti kenapa Sekte Penyihir Hitam selalu tahu dengan keberadaannya, dan kerap kali berusaha untuk membunuhnya. Akar masalahnya ternyata terletak pada Arman ini. Organisasi Zero adalah anjingnya Sekte Penyihir Hitam di bumi. Pada akhirnya, Levin dan Nora benar-benar mencariku. Ini terjadi sekitar setahun yang lalu, saat itu, Levin dan Nora menemukanku dan mereka langsung melarikan diri. Karena kami terus mengikuti mereka, Nora pun melarikan diri ke daerah tak berpenghuni, lalu kami menangkapnya. Sementara Levin berusaha untuk mengalihkanku. Dia melarikan diri dari bintang dewata menuju ke bintang alfa, sampai akhirnya dia terpojok dan berada di tepi jurang. Kemudian, dia kuhantam dengan pedang hingga jatuh ke dalam jurang itu. Sampai di sini, Arman tertawa terbahak-bahak dan berkata, saat itu, Levin hanya berada di tahap akhir Mahayana dan terjatuh ke dalam jurang. Tidak ada peluang baginya untuk hidup. Mendengar ini, mata Robin mulai memerah. Dia menatap Arman dan mengepalkan tangannya erat-erat. Wajah Kelvin terlihat sangat suram. Dia menatap Arman dan berkata, lalu bagaimana dengan ibuku? Nora. Arman tersenyum lebar. Dia masih hidup. Masih hidup sampai sekarang. Tapi kondisinya jauh lebih mengenaskan daripada mati. Dia sedang mengalami ratusan kali siksaan, dibakar, direbus, disambar petir, dikubur. Namun, mulutnya sangat keras, kami selalu ingin tahu kekuatan puncak di bumi kalian, tapi dia tidak pernah mau bicara. Kata Arman. Kau tidak menggunakan teknik pencarian jiwa pada ibuku. Tanya Kelvin. Kami tidak bisa menggunakannya pada ibumu. Kata Arman. Bayi primordial ibumu disegel oleh kekuatan yang mengerikan. Bahkan petinggi kami tidak bisa melakukannya. Jadi, kami hanya bisa menyiksanya dan memaksanya untuk bicara. Kelvin merasa terkejut, lalu dia menoleh pada Robin. Robin menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Cepat bunuh aku. Kata Arman. Katakan padaku dengan jujur, aku akan memberimu kematian yang cepat. Kata Kelvin. Di mana ibuku sekarang? Di zona terlarang organisasi pengrajin, ibumu berada di sana. Arman berteriak, ada lagi yang ingin kau tanyakan. Cepat tanyakan. Bagaimana dengan secercah jiwa Kaisar Fireon di bumi tadi? Tanya Kelvin. Itu adalah secercah jiwa Kaisar Fireon yang tertinggal di bumi. Kata Arman. Senjata spiritual kami dapat merasakan lokasinya, sehingga kami bisa menemukan planetmu. Di mana secercah jiwanya berada? Tanya Kelvin. Tidak tahu. Aku tidak tahu. Mungkin dia adalah seseorang, mungkin juga sekuntum bunga, bisa jadi sehelai rumput, atau makhluk hidup apapun. Teriak Arman. Kelvin mengerutkan keningnya. Jawaban ini sama seperti tidak mengatakan apa-apa. Ini berarti, menemukan secercah jiwa Kaisar Fireon sangat sulit. Kelvin menatap Arman yang meringis kesakitan, dia bertanya dengan tenang, aliansi immortal kalian di bintang Alpha memiliki 2 cabang, satu adalah organisasi pengrajin, satunya lagi apa? Tidak tahu.
Aku hanya bekerja sama dengan cabang organisasi pengrajin. Cabang lain tidak ada hubungannya dengan Kamil, jawab Arman dengan cepat. Kelvin mengerutkan keningnya, lalu dia menghirup nafas dalam-dalam dan bertanya pada Arman, pertanyaan terakhir. Di mana markas besar kalian? Aku tidak tahu. Setiap kali aku pergi ke markas besar Aliansi Immortal, aku selalu pergi ke organisasi pengrajin. Pemimpin mereka akan membuat kami pingsan, lalu membawa kami pergi dari sana. Kata Arman. Aku hanya tahu bahwa tempat yang kukunjungi adalah dunia tanpa perkembangan teknologi. Orang-orang di dalamnya adalah para pengikut fanatik Kaisar Fireon. Lokasi pastinya. Kelvin bertanya dengan tenang. Kau adalah sosok di tingkat Dharmakaya. Di dunia kultivasi, kau adalah salah satu kekuatan tempur utama. Jangan bilang kau tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya mendengar dari pemimpin organisasi pengrajin. Kalau markas besarnya terletak di... Sampai di sini, dia berteriak lagi, di ujung ruang angkasa, di perbatasan dunia nyata dan dunia roh. Robin berkata kesal, apa gunanya omong kosongmu itu? Itu sama saja seperti tidak mengatakan apa-apa. Hanya ini yang ku tahu. Teriak Arman. Aku sudah mengatakan semuanya pada kalian. Cepat bunuh aku. Aku sudah tidak sabar lagi. Robin menggerutu dengan kesal. Kelvin menghentikan kakeknya dan berkata, kakek, aku masih punya beberapa pertanyaan untuknya. Robin menatap Kelvin, pertanyaan apa? Pertama. Kata Kelvin. Siapa orang yang menyelamatkan ayah? Kenapa mereka menyelamatkannya? Kedua. Kelvin melanjutkan, menurutnya, saat itu ibu berpisah dengan ayah. Lalu, bagaimana ibu bisa tahu kalau ayah jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam? Lagi pula, mereka telah mengumpulkan begitu banyak informasi, tapi pesan yang mereka kirimkan kembali sangat sederhana. Mereka hanya menyebutkan aliansi immortal, tapi tidak ada informasi apapun tentang mereka. Bahkan mereka juga tidak menyebutkan situasi aliansi immortal. Mereka juga tidak menyebutkan nama Arman. Robin merasa terkejut, lalu dia menoleh pada Arman dan berkata, dasar, berani-beraninya kau berbohong. Hanya itu yang ku tahu. Arman berteriak keras. Di mana ibuku? Tanya Kelvin. Bintang Alpha. Jawab Arman. Dia ingin pergi ke jurang yang dalam untuk mencari Levin, tapi dia disergap oleh anggota organisasi pengrajin yang bersembunyi di sekitar sana. Mendengar ini, Kelvin mengerutkan alisnya. Kalau begitu, kemungkinan ini tetap ada. Mungkin ibu telah mengirimkan informasi ke bumi, lalu karena dia mengkhawatirkan ayah, dia pergi lagi. Namun, aku masih tidak mengerti, kenapa pesan yang dikirimkan kembali sangat sederhana. Seharusnya, mereka sudah menyusun informasi ini sejak lama dan bisa menjelaskan situasinya secara langsung, kata Kelvin. Saat mengatakan ini, dia menatap Robin dan bertanya, apa keluarga Suki benar-benar bisa dipercaya? Apa mungkin mereka menyembunyikan sesuatu? Tidak ada keraguan tentang ini, jawab Robin. Keluarga Suki bisa dipercaya. Aku bisa menjaminnya. Kelvin mengerutkan keningnya, mungkin. Jika aku pergi ke organisasi pengrajin, mungkin aku akan tahu semuanya. Saat mengatakan ini, dia menoleh pada Arman, dia adalah anggota aliansi immortal dan pernah mencoba untuk membunuhku sebelumnya. Dia juga telah menangkap ibu dan membuatnya menderita siang dan malam. Kurasa kita tidak boleh membunuhnya begitu saja. Kelvin, bunuh aku. Aku sudah mengatakan semua yang ku ketahui. Teriak Arman. Kau bisa merasakan sakitnya kehilangan jiwa secara perlahan. Otot di wajah Kelvin sedikit berkedut. Kakek, mari kita pergi dari sini. Wajah Robin terlihat suram saat dia menatap Arman, nikmatilah secara perlahan. Kelvin, bunuh aku. Kumohon, bunuh aku. Brengsek, kau memang brengsek. Kelvin tidak menghiraukannya. Energi spiritual mengalir di tubuhnya. Dalam sekejap, dia dan Robin sama-sama muncul di atas kepala Pirmon. Robin melihat naga hitam di bawah kakinya dan merasa terkejut, apa-apaan ini? Kelvin menjelaskan secara singkat kepada Robin. Setelah mendengarnya, Robin pun merasa tercengang. Kelvin baru saja menaklukkan naga hitam. Pirmon mendengar itu dan merasa tidak nyaman. Harga dirinya kembali terluka. Arman sudah mengakuinya. Tanya Sekar. Kelvin mengangguk. Dia menceritakan semuanya kepada Sekar. Setelah mendengarnya, Sekar mengerutkan keningnya. Memang masih belum jelas, tapi setelah kita pergi ke organisasi pengrajin dan menyelamatkan ibumu, mungkin semuanya akan lebih jelas. Saat mengatakan ini, Sekar menoleh pada Kelvin, kalau begitu, kita harus pergi lebih cepat. Ibumu sedang menderita siang dan malam. Setiap hari kita menunda perjalanan, satu hari lagi dia menderita. Kata Sekar. Lebih baik kita meminta bantuan leluhur pedang untuk pergi ke organisasi pengrajin dan menyelamatkan ibumu. Kelvin mengusap dahinya, organisasi pengrajin memiliki sosok di tingkat Dharmakaya. Sekarang ini, situasi bumi juga masih belum stabil. Bintang Alpha juga mungkin sedang mengalami krisis. Seluruh dunia kultivasi sedang mencari kita. Kalau kita pergi ke sana dalam waktu dekat, kita bukan hanya gagal menyelamatkan ibu, melainkan juga malah terkena masalah. Ini harus direncanakan matang-matang. Ya. Robin menghela nafasnya, kita harus membuat rencana. Kelvin berkata, bagaimanapun, kali ini kita akan pergi ke organisasi pengrajin mengikuti rute yang dilewati oleh orang tuaku. Mungkin, kita akan mendapatkan banyak informasi. Tapi ibumu, kata Sekar. Saat itu, Pirmon di bawah mengerutkan keningnya, organisasi pengrajin memiliki sosok di tingkat Dharmakaya.
Kau sudah berada di puncak primordial, memiliki petir mistik, apa kau bisa membunuh orang itu? Atau mungkin, kau akan menangkap mereka untuk dijadikan sebagai tungganganku. Sosok di tingkat Dharmakaya sudah pantas untuk menjadi tungganganku. Kelvin tidak mendengarkan ucapannya. Dia mengusap keningnya. Hari ini, dia mendapatkan banyak sekali informasi, sampai-sampai dia kesulitan untuk mengaturnya. Dia menutup matanya dan duduk di atas kepala Pirmon. Sekar mendekatinya, lalu mengusap keningnya, jangan buru-buru. Bagaimanapun, aku akan selalu berada di sisimu. Kelvin menepuk tangannya. Pirmon terus terbang, dan entah sudah berapa lama, Robin melihat ke bawah dan berkata, cari tempat yang sepi untuk mendarat. Pirmon mengangguk. Saat ini, Robin menepuk bahu Kelvin, kalian telah pergi selama 1 tahun, melewati banyak situasi hidup dan mati. Kali ini, setelah pulang, jangan memikirkan hal-hal seperti ini dulu. Beristirahatlah dan tenangkan pikiranmu. Kelvin menoleh pada Robin. Aku bisa merasakan. Kata Robin pada Kelvin, saat ini kau sangat lelah. Kau sedang memikul beban yang besar. Di dunia ini, banyak hal yang tidak kita mengerti, sementara yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik, menerima takdir, dan mengikuti alur yang sudah ditetapkan. Mendengar ucapan Robin, Kelvin menjadi lebih tenang. Perasaan ini seperti saat dirinya masih kecil, di mana kakeknya sering menjelaskan tentang beberapa prinsip pengobatan padanya. Sejak turun gunung, Kelvin tidak pernah berhenti berpikir. Peristiwa demi peristiwa terus saja terjadi. Satu-satunya waktu istirahat adalah 1 bulan setelah pertarungan melawan Sekte Penyihir Hitam. Akan tetapi, sebagian besar waktunya juga dihabiskan untuk berlatih. Masalah aliansi immortal, identitasnya yang sudah terbongkar, sampai pada informasi tentang ibunya, semua ini telah memberikan tekanan yang besar padanya. Walau dia tidak pernah mengeluh, dia benar-benar merasa kewalahan. Bukankah kau pernah membuka klinik pengobatan di kota Glaceria? Tanya Robin. Kali ini, kembalilah ke sana dan melihat pasien. Kembalilah melihat kehidupan manusia. Kelvin merasa terkejut dan berkata, tapi ibu. Jangan buru-buru. Kata Robin. Ini sudah terjadi sejak lama. Sebelum ibumu mengungkapkan puncak kekuatan di bumi, mereka pasti tidak akan berani untuk membunuhnya. Kau hanya perlu menata mentalmu dengan baik. Kalau tidak, kau akan semakin kelelahan. Kelvin merasa terkejut. Pada saat ini, suara tungku penciptaan terdengar dari dalam tubuhnya. Kakekmu ini kekuatannya memang tak seberapa, tapi pemahaman hidupnya cukup baik. Sebenarnya, anak muda, aku selalu ingin mengingatkanmu bahwa saat menjadi kultivator, yang selalu dipupuk bukan hanya teknik dan kekuatan, tapi juga pemahaman hidup. Jika pemahaman hidupmu kurang dan hanya selalu fokus pada peningkatan kekuatan, bahkan sampai menggunakan segala cara untuk meningkatkan kekuatanmu, maka itu tidak ada bedanya dengan kultivator iblis, kata tungku penciptaan. Kau sudah terlibat dalam banyak karma. Bencana petirmu sudah mencapai petir 6-9. Di masa depan, bencana petirmu mungkin akan menjadi 7-9 atau lebih. Sampai di sini, Tungku kembali melanjutkan, tapi semua ini tidak mematikan. Yang jauh lebih mematikan adalah ujian hati. Kau masih sangat muda, tapi sudah mengalami terlalu banyak hal. Pertempuran hidup dan mati yang sering terjadi, lambat laun akan membuatmu kehilangan jati diri. Jika itu terjadi, kau akan sulit untuk melewati ujian hati. Pada akhirnya, semua yang telah kau bangun hanya akan menjadi sia-sia. Kau tidak akan bisa melindungi siapapun, kata Tungku penciptaan. Lonceng permulaan berkata, Tungku benar, peningkatan kekuatanmu terlalu cepat. Kau perlu beristirahat dan memahami lebih banyak tentang dirimu. Misalnya, kau bisa mempelajari lagi pemahaman pedangmu, memurnikan pedang tanpa bentuk, menggunakan benih roh neter. Kau mempelajari banyak hal dalam waktu yang sangat singkat. Kini, sudah saatnya kau memberi dirimu sendiri waktu untuk mengasah pisau. Toh mengasah pisau tidak akan mengganggu pekerjaanmu saat sedang memotong kayu. Mendengar ucapan mereka, Kelvin menghirup nafas dalam-dalam dan berkata, baiklah. Aku akan beristirahat sejenak. Robin berkata, bagus. Jangan apa-apa ingin kau tangani sendiri. Kami para orang tua ini masih belum mati. Leluhur pedang juga lebih kuat darimu. Kelvin mengangguk. Wosh. Pada saat ini, Pirmon mendarat ke tanah. Kelvin melihat sekeliling dan berada di padang rumput. Dia mengeluarkan ponsel dan melihat lokasi di sekitar. Kemudian, dia menemukan jalan nasional, lalu membawa mereka pergi ke sana. Setelah berjalan sebentar, dia tiba-tiba melihat asap mengepul di depan. Sekar terkejut, dia melihat Kelvin dan berkata, sudah lama kita tidak makan makanan bumi. Apa kita perlu mencari sesuatu untuk dimakan? Apa kau bawa uang? Jangan terlalu dipikirkan, kita bisa membayar via WeChat. Kata Sekar sambil mengangkat ponselnya. Kelvin pun mengangguk, baiklah. Kelvin dan Sekar menyusuri jalanan tersebut. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah kota kecil. Mereka pun memilih sebuah kedai kecil. Setelah duduk, Pirmon melihat orang-orang yang berlalu lalang di jalanan, hingga air liurnya mulai menetes. Seperti aroma daging manusia, kata Pirmon sambil menelan air liurnya. Kelvin melotot padanya dan berkata, kau harus mengendalikan dirimu. Jika kau sampai menyerang mereka, aku akan langsung membunuhmu. Pirmon menelan air liurnya dan berkata, aku hanya menghayal saja. Apa tidak boleh? Mereka duduk di kedai kecil. Bisnis kedai ini cukup baik. Pemiliknya memasang kompor di pinggir jalan dan sedang sibuk memasak. Seorang pria berusia 30 tahunan, mengenakan helm sepeda motor, bersandar pada tiang, dia sedang berbincang dengan pemilik kedai.
Setelah mereka duduk, beberapa wanita di meja sebelah mulai mengamati mereka. Lebih tepatnya, mereka menatap Sekar dan Pirmon. Sekar terlalu cantik, terutama setelah menjadi kultivator, kulitnya semakin baik. Cantik sekali. Pria yang mengenakan baju hitam itu juga tampan. Pakaiannya seperti drama di TV. Tentu saja, Kelvin dan yang lainnya mendengar obrolan mereka. Pirmon duduk dengan bangga. Kelvin memesan beberapa hidangan. Kemudian, dia melihat mobil-mobil yang melintas dan orang-orang yang berlalu lalang di kota kecil dengan tenang. Sudah lama dia tidak kembali ke bumi, ketika dia duduk dengan tenang di sini, melihat orang-orang berlalu lalang, melihat asap yang mengepul, dia merasa hatinya menjadi lebih tenang. Kabar-kabar yang baru saja diterimanya menjadi lebih samar. Ternyata di dalam diriku masih ada sosok dokter kaki bertelanjang kaki yang tinggal di desa Zermatt. Gumam Kelvin sambil tersenyum. Di pintu, pemilik kedai yang sedang memasak berbincang dengan orang lain. Mereka sedang membicarakan persoalan rumah tangga. Pria yang sedang mengenakan helm sepeda motor mengomel, "Lao Wang, brengsek, bisa-bisanya dia mengenalkanku dengan nenek-nenek seperti itu." Pemilik kedai yang sedang memasak berkata, "Memangnya kenapa?" "Sial," kata pria yang mengenakan helm sepeda motor, "kemarin siang dia membawaku berkenalan dengan seorang wanita. Wanita itu meminta mahar 200 juta. Dasar wanita aneh. Bagaimana mungkin aku yang hanya seorang pengendara sepeda motor ini punya uang 200 juta? Wanita itu juga bentuknya seperti kubus. Bisa-bisanya dia meminta mahar semahal itu." Pria yang mengenakan helm motor kembali mengomel. "Ini memang." Pemilik kedai terbatuk kecil, kudengar darinya, katanya dia mengenalkanmu dengan 3 wanita. Apa 2 lainnya juga meminta mahar yang tinggi? Apanya? Pemuda yang mengenakan helm sepeda motor berkata, "Yang kedua, dia adalah orang yang baik, selalu di rumah dan jarang keluar, sangat peduli dengan keluarganya." "Itu bagus, kan?" kata pemilik kedai. "Kau jangan terlalu pilih-pilih. Dia hanya bisa peduli dengan keluarganya. Sejak kecil dia sudah terkena polio dan hanya bisa tinggal di rumah. Tentu saja, dia sangat peduli keluarga," kata pemuda yang mengenakan helm motor dengan kesal. Di sebelah, Kelvin dan Sekar mendengar ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Pemilik kedai melanjutkan, "Masih ada yang ketiga, kan? Kenapa dia? Yang ketiga. Bicara tentangnya membuatku marah," kata pemuda yang mengenakan helm motor. "Mak comblang itu membawaku ke rumahnya. Wah, aku tidak bisa menggambarkannya. Rumahnya itu sangat jorok dan banyak tikusnya. Satu keluarga 5 anak. Wanita itu yang tertua, dia juga pincang. Di bawahnya masih ada 4 adik laki-laki. Siapa yang bisa tahan?" Puff. Sekar tidak bisa menahan tawa. Kelvin juga tidak bisa menahan diri untuk tersenyum. Dia suka mendengar cerita-cerita tentang persoalan rumah tangga ini. Sejak di desa Zermatt, dia sudah menyukainya. Hanya saja, setelah pergi dari desa ke kota Riveria, dia sudah tidak pernah mendengarnya lagi. Saat ini, dia kembali mendengar semuanya dan merasa sangat tenang. Pada saat ini, seorang gadis di meja sebelah datang dengan malu-malu, sepertinya dia sedang mengumpulkan keberanian besar dan menghampiri Pirmon. Ketika itu, dia menepuk Pirmon dan bertanya, "Pria ganteng, boleh minta wecat?" Pirmon menoleh pada gadis di sampingnya dan matanya terlihat kosong. Dia mengendus-endus hidungnya dan berkata, "Harum. Sepertinya, satu gigitan pasti akan mengeluarkan sari." Gadis itu terkejut sejenak, dan melihat ekspresi Pirmon yang sedang meneteskan air liurnya. Ketika itu, dia menelan ludah dan berlari menjauh. Kelvin melotot padanya dan berkata, "Jangan bersikap seperti itu." Pirmon menyeringai, lalu memalingkan mukanya ke arah lain. Tidak lama kemudian, beberapa hidangan yang dipesan oleh Kelvin dan yang lainnya datang. Rasanya adalah seperti makanan rumahan biasa. Pirmon merasa tidak tertarik setelah mencicipi 2 kali. Sebagai hewan buas, dia lebih suka makan daging. "Dagingnya agak terlalu matang," kata Sekar. Kelvin mendengar ini dan menatap ke arah Pirmon, sambil mengusap dagunya. "Aku penasaran, bagaimana rasanya daging naga?" tanya Kelvin. Pirmon merasa terkejut, lalu melotot ke arah Kelvin dan berkata, "Kelvin, kau memang keterlaluan." "Bercanda, bercanda," kata Kelvin, "mari makan." Meski rasanya biasa, Kelvin dan Sekar tetap makan banyak. Setelah selesai, Sekar mengambil ponselnya dan berkata, "Aku akan membayarnya." Dia membayarnya menggunakan WeChat, lalu Sekar berpikir sejenak, dan berkata, "Jangan pulang jalan kaki, aku pesan taksi saja." Kelvin mengangguk. Sekar memesan taksi dengan ponselnya, lalu mereka berempat naik dan mobil mereka melaju ke arah kota Glaceria. Pirmon seperti anak kecil yang penasaran dan terus memandang ke sana kemari. Kelvin tidak terlalu memperhatikannya. Setelah mereka berjalan sejenak, tiba-tiba dia teringat tentang sesuatu dan bertanya, "Oh ya, kakek, apa Ako sudah ditemukan?" Ako adalah gadis kecil hantu yang pernah bertemu dengannya di situs kuno. Di situs kuno itu, kebanyakan hantu tidak memiliki akal, tapi Ako adalah pengecualian. Setelah situs kuno dibuka, dia menghilang. "Belum," kata Robin. Selama ini, Parlan menggunakan bendera pemanggil roh untuk mencari hantu satu persatu, tapi dia masih belum menemukan Akol. Aku dan Parlan pernah berdiskusi, mungkin ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia terhisap masuk ke dalam bendera pemanggil roh, lantas dalam pertempuran berikutnya, seseorang menggunakan bendera itu, hingga membuatnya tewas. Kemungkinan kedua, dia melarikan diri dan sedang bersembunyi di suatu tempat. Kelvin mengusap dagunya, lalu berpikir sejenak dan berkata, "Sebenarnya, ada kemungkinan ketiga.
Tanya Robin. Kemungkinan ketiga. Ya, setelah aku pergi kali ini, aku baru tahu satu hal, yakni ketika hantu telah mencapai tingkatan tertentu, dia bisa naik ke dunia roh, kata Kelvin. Saat aku bertemu dengan Ako, dia masih berada di puncak tingkat 4. Jika saat itu dia berhasil mencapai tingkat 5 atau yang disebut sebagai tingkat tubuh hantu, maka dia bisa naik ke dunia roh. Robin merasa terkejut dan berkata, ini pertama kali aku mendengarnya. Tapi, kita tidak bisa memastikannya. Semoga dia masih hidup. Kita berdua telah berhutang budi besar padanya. Kelvin mengangguk. Sebelumnya, saat berada di situs kuno, bisa dibilang aku telah menyelamatkan nyawanya. Kelvin menggelengkan kepalanya dan mengusir pikiran yang tidak-tidak, lalu dia memandang keluar jendela. Mobil melaju cepat di jalan tol, tidak lama kemudian, baru saja mereka keluar dari jalan tol, Robin berkata pada Kelvin dan yang lainnya, aku tidak ikut bersama kalian. Aku akan menemui beberapa kawan lama di kota Glaceria. Setelah selesai, aku akan kembali ke Sekte Kunlun. Ada banyak pekerjaan di sana. Kelvin terkejut dan berkata, kau tidak ikut menemui orang tua Sekar. Robin menatap Kelvin dan berkata, sebenarnya ini adalah urusan orang tuamu, walau mungkin saat ini Levin sudah meninggal, tapi Nora masih ada. Jika dia bisa kembali, kuharap dia bisa melihat pernikahanmu dan Sekar. Sebelum Kelvin sempat bicara, Sekar sudah lebih dulu meresponnya, ya, kupikir juga demikian. Setelah itu, dia menatap Kelvin dan berkata, Kelvin, kau tidak berencana untuk menikahiku setelah kita pulang kali ini, kan? Tidak semudah itu. Walau kita sudah menikah secara hukum, tapi kau belum melamarku. Aku tidak mau menikah denganmu secepat ini. Kelvin terkejut. Dia tahu kalau sebenarnya Sekar sedang membelanya dan setuju dengan ini. Dia khawatir Kelvin akan bimbang. Kelvin menatapnya dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, baiklah. Mobil segera masuk ke kota. Setelah masuk ke kota, Robin turun di suatu tempat. Sementara itu, mobil terus bergerak menuju ke rumah Sekar. 1 tahun adalah waktu yang singkat, tapi Kelvin telah mengalami begitu banyak hal di planet lain selama setahun belakangan, membuatnya sangat akrab sekaligus rindu dengan bumi. Kota Glaceria tidak banyak berubah, tapi Kelvin sendiri sebenarnya juga tidak terlalu mengenal kota ini. Dia melihat lalu lintas yang ramai di sekitarnya dan merasa sangat nyaman. Kini, hatinya pun perlahan menjadi tenang. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di depan rumah Sekar. Keluarga Winoto di kota Glaceria, hanya Sekar yang punya akar spiritual. Orang yang punya akar spiritual memang sangat langka. Tapi untungnya, kondisi keluarga Winoto cukup baik, meski di masa depan Sekar mungkin akan menghadapi situasi harus mengantarkan keluarganya pergi satu persatu. Tentu saja, setelah bertemu dengan mereka lagi, rasanya sangat menyenangkan. Malam itu, Sekar, Kelvin dan Pirmon sedang makan malam bersama di rumah keluarga Winoto. Kelvin menemukan bahwa Pirmon ini ternyata tidak hanya makan daging, melainkan makan apapun. Sebagian besar hidangan malam itu masuk ke dalam perutnya. Sementara Sekar, sudah setahun lebih tidak bertemu dengan keluarganya. Tentu saja, dia harus menemani mereka dengan baik. Sekarang ini, bumi cukup aman, jadi Kelvin tidak perlu khawatir. Kelvin dan Pirmon tinggal di rumah keluarga Winoto. Pada siang harinya, dia akan pergi ke klinik di desa Lin untuk mengobati orang-orang. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa terasa, sebulan sudah lewat. Selama sebulan ini, Kelvin hidup dengan tenang. Hampir setiap hari, dia akan melakukan rutinitas serupa. Setiap pagi pergi ke klinik, dan malam harinya, dia akan mempelajari hal-hal yang diperolehnya selama ini, termasuk cara memanfaatkan benih roh neter dan benih roh petir mistik secara bersamaan. Karena hatinya tenang, Kelvin merasa banyak hal terjadi seperti air yang mengalir. Selama sebulan ini, kultivasinya tidak meningkat, tapi dia merasa kalau harus berhadapan dengan Arman lagi, pasti itu tidak ada seberat sebelumnya. Ketika itu, Kelvin seperti biasa, jam 9 setelah selesai memeriksa pasien terakhir, dia mulai menguap. Di sampingnya, Pirmon memandangnya dengan kesal dan berkata, anak muda, sampai kapan kau akan bersembunyi di sini? Bukankah kau punya banyak musuh? Ayo kita pergi bertarung. Bersambung.